welcome back to my channel karena semuanya ada di sini. So, dapur aku nggak rapi-rapi banget, tapi Kylo sama Kylan lagi tidur siang dan Daddy kerja, nanti pulang sekitar jam 3, jam 2 dia bilang. Tapi habis itu dia mau ke rumah temennya karena di rumahku tuh di depannya lagi banyak batu. Itu batu bekas tanaman di sekitar rumahku. Pokoknya itu aku lagi mau nanam rumput di sekitar rumah. Batunya tuh banyak banget. Kalau kalian sering lihat instastory aku, YouTube aku, mungkin sekali dua kali kalian kelihatan kali kalau ada tumpukan batu, banyak banget batu-batu kecil-kecil. Nah itu mau dikasih ke temennya karena temennya lagi buat mempercantik taman. So anyway, mumpung lagi anak-anak lagi pada tidur, intinya Matik mau harus meal prep makanan dulu. Matik kali ini mau bikin Italian meatball, so kita ikutin aja terus. Tapi food processor aku ada di rumahnya Elva karena Lola masak kan, jadi butuh food processor dan Elva nggak punya food processor, jadi Lola pinjem punya aku. Jadi aku cuma punya pakai hand blender, kita maksimalkan saja. So ya, ikutin terus yuk. Matik mau beresin dulu dapurnya biar banyak space. Dapur adalah tempat yang nggak akan pernah rapi. Sekalinya dirapiin pasti nggak lama akan langsung berantakan lagi. Ini bekas sate babi belum diberesin, astaga. Soalnya lengket banget, geng. Harus banget aku rendam dulu. Tapi direndam tapi sampai sekarang nggak gue beres-beresin. Kita cuci dulu. Ini udah bersih deh. Ini udah bersih. Taruh dulu, aku pakai daging sapi giling plus daging babi dicampur. Tapi kalau kalian mau keep it halal, kalian bisa ganti. Bisa daging sapi giling doang atau pakai daging giling ayam atau daging giling Turki. Tapi kalau misalkan kalian, menurut aku sih yang enak selain daging babi, pakai daging sapi aja, nggak usah dicampur-campur dagingnya. Karena kalau pakai ayam tuh sama sapi teksturnya lumayan berbeda gitu. Jadi menurut aku kalau kalian nggak mau pakai daging babi, mau keep it halal, pakai 100% daging sapi aja, oke? Aku ada daging sapi sama daging babi. Yes, campur. Ini daging sapinya sekitar 1 pound. 1 pound tuh berapa kilo aku nggak tahu. Mana gunting? Biasanya kalau kamu nggak mau masak meatballnya sekarang, kalau udah matang, masukin freezer. Jadi bisa tuh kalau mau masak nggak perlu repot-repot bikin lagi. Masukin. Ini juga kayaknya sekitar 1 pound juga daging babinya. So kita pinggirin dulu. Golok gue juga dipinjam sama Elva. Aduh. Kita potong dulu. Dalamnya jangan lupa dibuang. Aku pakai paprika merah sama paprika warna orange. Warna apapun boleh, nggak harus merah dan orange. Mau warna hijau juga boleh. Aku pakai 2 paprika. Biasanya tuh kalau weekend, kalau Lola lagi nggak pengen diajak pergi, tapi Lola selalu pengen pergi kayak ke toko barang bekas segala macem. Lola tuh gila banget belanja barang bekas, geng. Gue nggak ngerti. Kalian bisa lihat kan, Lola tuh suka banget belanja. Walaupun belanjanya di toko barang bekas, tapi tetap mahal. Gue doang, at least yang gue lihat ya, itu gue doang yang kalau belanja ke toko barang bekas tuh banyak banget, geng. Sampai 1 dorongan penuh.
dan bajunya tuh yang dipakai itu doang, makanya gue tuh kadang suka sebel gitu. Nggak sebel sih, itu ngefek ke gue. Jadi gue nggak mau punya baju banyak-banyak. Setiap gue beli baju gitu ya, baju baru, pasti ada baju yang gue keluarin juga, alias gue donasikan. Karena gue nggak mau itu punya banyak barang di lemari. Daun parselinya dicop, cabut aja seikhlasnya, sama daun basil. Tapi ini optional, kalian bisa pakai yang dry, apa tuh yang udah di botolan tuh, yang udah kering, boleh juga. Tapi kalau pakai yang fresh bakalan lebih gitu. Sebenarnya tuh aku kalau weekend, kalau di rumah tuh banyak kerjaannya, lebih ke di dapur sih. Nah ini kita cuci dulu semuanya ya, pakai air, pakai susu, pakai creamer aja deh. Aku pakai creamer, ini aku pakai half and half. Kalian boleh pakai heavy cream, pakai susu juga boleh. Aku pakai ini karena tinggal dikit. Sayang kalau nggak dipakai. Terus kita pakai hand blender. Kalau kalian punya blender, pakai blender. Aku nggak punya blender. Kalau kalian pakai food chopper juga bisa. Kita blender. Sampai halus ya. Masukin. Ini nggak pakai takaran, geng, langsung aja masuk. Oh, kayaknya aku kemarin beli panko. Oh iya, di sebelah. Breadcrumbs, kalian boleh pakai yang Italian, boleh pakai kayak aku, panko yang biasa. Soalnya kalau pakai panko yang ini, aku bisa buat goreng-goreng yang lain. Jadi aku beli yang ini. Kalian boleh pakai yang Italian. Masukin. Enggak, aku mohon maaf ya, aku kalau masak tuh nggak pernah ditaker. Italian seasoning, kalau kalian mau tambahin lagi. Mau masukin basil, mau masukin oregano lagi, silakan. Kaldu, aku pakai kaldu ayam karena yang ada kaldu ayam. Kalau kalian punya daging kaldu sapi, silahkan. Lada hitam juga jangan lupa. Lada hitam, masukin lada hitam. Garam, jangan lupa garam. Habis itu taruh dulu di pinggir, kita mau parut keju parmesan. Kayaknya gue udah beli yang udah diparut deh. Terus kita masukin 1 cup, kalian kira-kira berapa kek. Ini ya geng, gue masaknya anak-anak gue lagi tidur ya. Tapi kalau kalian lihat berantakan, aku tuh tipe kalau masak tunggu beres segenggam. Kalau kalian kira-kira, gue udah cuci tangan, kita mau aduk, tapi jangan terlalu keseringan diaduk karena nanti teksturnya jadi jelek. Ngerti nggak? Aku nggak pakai telur karena tadi aku udah kebanyakan susunya. Jadi kita lihat dulu, kalau teksturnya masih kayak kurang air, kurang apa, aku akan pakai telur. Tapi kayaknya ini udah sih, nggak perlu lagi. Oh ya, ini udah berantakan karena geng, kalau anak-anak tidur, lupa kan gue mau ngomong apa. Kayak aku tuh berasa kalau setiap masak, kalau nggak ada Tony belum nyampe rumah, itu aku berasa kayak diburu-buru gitu. Makanya kalau kalian lihat aku masak,
Kak, berantakan banget dapur karena aku buru-buru. Karena kalau aku beresin dulu terus masak, anak gue keburu bangun, say. Ini aku nggak pakai telur lagi ya, geng. Kayaknya kayak udah cukup. Udah. Jadi nggak perlu terlalu dicemek, diaduk keseringan. Begini aja udah. Nanti teksturnya jadinya hancur. Nah, gitu. Sekarang kita ambil talenan, terus kita bulet-buletin. Oh iya, ini kayaknya aku mau tambahin breadcrumbs-nya lagi deh. Teksturnya masih agak berair sedikit. Nah, sambil diaduk aku mau tambahin lagi. Kalau kalian punya roti, kalian bisa blender juga sebagai pengganti breadcrumbs. Nah, ini udah, kita ambil talenan. Aku udah panasin oven di suhu 360 Fahrenheit. Nggak tahu berapa derajat, mungkin sekitar 180 ya. Italian bowl-nya, meatball-nya segede gini. Ya. Aku taruh sini. Sekarang nggak ada tempat. Again, kalau kalian nggak mau langsung dimasak, kalau udah mateng di oven, kalian bisa bekuin, masukin freezer. Ya. Aku nggak pakai minyak karena nanti si satunya ini kan ada lemaknya. Dia akan ngeluarin minyak. Gitu. Setiap aku belanja ya, geng, setiap aku belanja ke supermarket, kita kan masakan Indonesia ya, percayalah, nggak sehatnya makanan Indonesia itu lebih sehat dibanding makanan bule-bule di Amerika. Karena mereka tuh sibuk banget ya, geng. Kayak Daddy aja tuh kerja, beda sama orang Eropa. Orang Amerika tuh maunya semuanya serba instan. Makanya kalau misalkan kalian ke Amerika, itu drive-thru lebih rame dibanding orang-orang yang masuk ke dalam untuk pesen. Waktu awal gue masuk ke Amerika pun gue ngerasa mereka males banget, tapi ternyata setelah beberapa tahun nih gue tinggal di Amerika, 6 tahun tinggal di Amerika, gue mengerti kenapa drive-thru lebih rame dibanding yang ke dalam restoran. Misalnya gue tuh lebih suka ke drive-thru, gue sendiri ya sekarang, karena gue bawa anak-anak di car seat gitu ya. Jadi lebih simple kalau drive-thru, dan orang Amerika tuh kerja 24 jam nonstop. Sebelum COVID, supermarket di Amerika tuh buka 24 jam, sekarang tutup jam 11 malam. Karena orang Amerika tuh kerjanya tuh ada 3 shift. Kayak pagi, siang, pagi, malam, sama malam banget ke pagi. Dari subuh ke pagi. Jadi orang Amerika tuh non-stop, geng, kerja. Jadi jangan sama-samain sama orang Eropa. Orang Eropa tuh santai. Mereka tuh menurut gue hidupnya lebih balance dibanding orang Amerika. Contohnya kalau kalian lihat Emily in Paris, Emily tuh kerja terus, sedangkan orang Eropa enggak. Itulah orang Amerika. Ini aku panasin tadi oven di 180 derajat. Kita akan panggang, nggak usah pakai minyak, selama 30-40 menit, nggak usah dibolak-balik. Kayaknya aku masih ada butuh 1 nampan lagi, 2 nampan kurang. Kalian terserah ya, mau buletin kecil-kecil, mau buletin gede-gede. Aku gede-gede aja karena males buletin kecil-kecil. Masih bisa deh. Atau kalian mau pakai scoop ice cream biar sama. Gue nggak punya waktu, geng. Kalau kalian mau ditimbang biar satu bola timbangannya sama, nggak apa-apa. Oh iya, ini juga kalian kalau mau masukin sayuran kayak wortel bisa, kan anak-anak nggak lihat ada sayuran di dalam. Tapi menurut aku paprikanya tuh bikin warna meatball itu jadi cantik.
Udah habis jadi 1, 2, 3, 4, udah jadi 12. Aku tuh kalau masak buat makan hari ini sama bekelnya Dedi. Bekelnya Dedi tuh biasanya tuh satu menu bisa buat 2 hari, tergantung aku masaknya berapa biji. Udah jadi, ini dia. Kita tinggal tunggu ovennya jadi. Ya ampun, gue masih ada kacang dong di oven. Lihat tuh. Lupa kan gue. Ini dia penampakannya. Kita panggang 40 menit. Terus geng, sambil aku masak spaghetti, kalian boleh pakai pasta apapun yang kalian mau, pakai penne, makaroni, segala macam. Aku pakai spaghetti. Pakai saus spaghetti yang udah jadi, nggak usah diajarin kan cara masak spaghetti gimana. Terus kita masak nih sausnya. Aku pakai brand ini kalau kalian penasaran, karena lebih sehat dibanding merek yang lain. Terus dia juga gulanya lebih sedikit. Gue selalu bilang, ini yang aku pakai ini, dia gulanya lebih sedikit dibanding brand-brand yang lain. Aku selalu bilang kalau di Instagram, kalau produk Amerika tuh banyak banget gulanya. Makanya aku beli si Soberry itu jauh-jauh di Indonesia, gengsi. Mana ya, udah habis soalnya. Tinggal 1 box lagi nih. Tinggal 1 box lagi. Ini pun kurang. Ini pun gue sayang-sayang jauh-jauh gue beli di Indonesia, karena minuman-minuman yang kayak begitu di Amerika tuh gulanya banyak banget, geng. Terus ini kan masih ada sisanya. Nah, air si pastanya kecilin. Nah, air si pastanya ini kita masukin sedikit ke sini. Jadi kita anti mubazir. Terus nyalain kompor di api yang kecil aja. Terus kita kocok. Nah, udah sih begini doang aku. Udah bersih kan? Nyalain. Udah. Meatballnya nanti 11 menit lagi matang, cantik banget warnanya, kalian harus lihat. No, intip ya. No, cantik banget kan? Ini spagettinya, ini sausnya. Aku mau tambahin sedikit daun parsley yang dicincang, masukin ke sausnya, dan juga airnya ini. Gak usah kebanyakan, kita lihat dulu bentuk sausnya gimana. Terus kita aduk. Sini, biar lo lihat cantik banget warnanya. Biasanya kalau pasta itu kan orang-orang pada al dente ya, karena aku masaknya untuk anak-anak. Biasanya tuh pastanya aku bikin sedikit overcook gitu. Kalian boleh tambahin lada, boleh tambahin garam, atau nggak dikasih apa-apa juga boleh, karena menurut aku sausnya udah enak. Nah geng, bedanya kalau kita masak spaghetti itu kan bumbu pastanya dicampur sama spagettinya. Kalau spaghetti meatball, itu meatballnya yang dicampur sama sausnya. Jadi spagettinya tuh di bawah kosong, dia nggak dicampur sama bumbunya. Ini aku selalu siapin dulu buat bekalnya Dedi. Ini adalah salah satu berkat yang gue harus berkali-kali mengucap syukur sama Tuhan, adalah punya suami yang gak picky eater. Mau di kulkas ibaratnya tuh ada makanan seminggu yang lalu, at least kalau misalkan dicoba masih bagus gitu ya, nggak basi, Dedi dengan senang hati akan memakannya. Itu gue kayak, jadi gue tuh mau masak apa aja, Dedi selalu makan. Bekalnya Dedi pernah nasi telur,
pernah Indomie goreng polos karena gue males masak, itu dimakan sama Dedi. Kecuali kayak ikan asin gitu-gitu ya, yang sesuatu yang kalau dimasukin ke microwave di kantor dipanasin jadi bau, itu nggak gue bawa. Tapi kayak kalau Indomie gitu ya, itu pasti akan selalu dimakan sama Dedi. Dan itu gue sangat mengucap syukur karena banyak banget dari followers gue gitu bilang, beruntungnya Matik punya suami yang gak picky eater gitu, yang mau makan apa aja mau. Suamiku, aku tiap hari masak dia selalu beli di luar karena nggak suka masakan aku. Selalu kalau nggak maunya masakan emaknya. Ya lo kawinin deh emak lo. Sebel banget gue, sebel banget. 2 menit lagi meatballnya udah mateng. Nah kalau anak-anak biasanya spagettinya aku aduk di apa namanya, tahu dah, capek gue juga, pokoknya begitu deh, ribet gue juga. Nah geng, si babinya ini fungsinya adalah untuk kayak bikin tekstur meatballnya tuh jadi lebih soft kayak gitu. Kalau memang lo harus mencampur daging sapinya pakai daging yang lain, kalau gue saranin pakai daging ayam Turki. Turki tuh ayam apa burung ya? Kalau nggak salah sih ayam. Ayam burung. Ayam burung. Turki tuh ayam apa burung, pokoknya daging Turki lo campur sama daging sapi kalau emang lo harus mencampur. Tapi sebenarnya daging ayam pun juga nggak apa-apa, cuman gue lebih enaknya dicampur kalau mau selain babi ya, daging Turki. Ini sausnya juga udah meleduk-meleduk, udah aku matiin. Sarung tangan oven aku juga di rumahnya Elva. Sebel gue. Cantik banget warnanya geng, dan nggak perlu dibolak-balik. Biar dulu biar nggak jatuh. Lumayan ini kalau kena kaki melepuh nih, nggak ada BPJS. Kita akan cobain dulu di depan kalian. Aku mau cobain yang kecil kali ya. Ini yang sebelah sini, yang paling kecil mana sih? Nah, ini dia geng penampakannya tuh. Nih bawahnya tuh mateng dengan sempurna. Kita potong jadi 2 biar kalian tahu tuh. Mantap, mateng geng. Enak banget. Karena bumbu-bumbunya bawangnya aku blender, jadi semuanya tuh menyatu. Kemudian geng, dengan hati-hati meatballnya kita masukin ke pastanya. Biasanya satu orang aku kasih 2 biji karena kan dagingnya banyak ini, gede. Aku nggak masukin ke semuanya, maksudnya semuanya nggak aku masukin ke daging pasta karena anak-anak biasanya tuh meatballnya dimakan terpisah. Aku masukin 6 biji aja. Buat bekonya Dedi 2, nanti Dedi makan 2, buat gue 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gede-gede. Terus kita aduk pelan-pelan, jangan sampai hancur. Tada. Kita aduk supaya dia ini. Biar basah gitu loh. Merata sausnya. Aku takut hancur tau nggak? Soalnya udah cantik-cantik warnanya. Nah, selesai. Kemudian balik lagi ke tempat makannya Dedi. Ini kita ambil 2 biji. Nah, yang kecil 1 biar balance. Nah, terus disiram. Nah, begini dia bentukannya. Kalian boleh tambahin parsley kering biar cantik atau parsley yang fresh, tapi gue males motong-motongnya lagi, jadi kita pakai yang kering aja. Nah, ini dia penampakannya. Nah, tuh
Begini doang, selesai. Nah, kalau untuk anak-anak, tadi pastanya aku campur sedikit sama sausnya, jadi meatballnya nggak aku kena saus karena mereka tuh sukanya yang agak kering, begitu.